Berdasarkan berita yang telah ditampilkan tadi, diketahui banjir memang masih sering terjadi di negara Indonesia. Sebenarnya banjir itu apa sih? Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan dikarenakan volume air yang meningkat. Banjir disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adanya faktor alam, dan yang kedua adanya faktor manusia. Lalu apa saja sih rincian dari penyebab terjadinya banjir berdasarkan faktor alam maupun faktor manusia? Yuk simak penjelasan berikut ini. Beberapa faktor alam diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada curah hujan tinggi, kedua kondisi topografis, dan ketiga adalah air laut yang sedang pasang. Berikut adalah faktor manusia penyebab terjadinya banjir. Yang pertama ada membuang sampah sembarangan, kedua tidak membersihkan selokan air, dan yang ketiga penebangan liar. Setelah kita tahu bahwa banjir dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor alam dan juga faktor manusia, kita perlu tahu bahwa banjir juga berdampak pada berbagai sektor yang ada di pemerintahan Indonesia. Yang pertama ada di dampak sosial. Banjir ternyata turut mempengaruhi kondisi demografis. Dikatakan sejumlah studi ilmiah berkata bahwa masalah penduduk seperti jumlah, struktur, dan pertumbuhannya bisa terpengaruhi oleh adanya banjir. Sebagai contoh, banjir bisa menyebabkan jatuhnya korban yang mengakibatkan jumlah penduduk yang berkurang. Yang kedua ada dampak kesehatan. Tentunya kita tahu bahwa ketika terjadinya banjir akan terdapat air kotor dalam jumlah banyak yang menggenang, di mana masalah kesehatan pun di sini tidak dapat dihindari. Beragam wabah gangguan kesehatan lebih mudah tentunya menyebar dan menyerang siapa saja, khususnya kaum lanjut usia dan anak-anak. Penyakit seperti diare, leptospirosis, dan demam banjir sering terjadi ketika adanya banjir. Maka dari itu, perlu berhati-hati ketika terjadinya bencana banjir. Kita perlu menjaga kesehatan pribadi maupun kesehatan keluarga. Yang ketiga ada dampak ekonomi. Dampak banjir dari segi ekonomi dapat dilihat rusaknya rumah dan perkakasnya tanaman pertanian, serta hilangnya berbagai hewan ternak yang ada. Nah, selain itu banjir juga membuat terganggunya aktivitas perekonomian penduduk, karena hilangnya akses penduduk yang disebabkan terendamnya jalan utama maupun alternatif. Setelah kita tahu apa saja faktor penyebab dan dampak terjadinya kejadian banjir, kita perlu tahu nih bahwa kita bisa melakukan pencegahan dengan melakukan adanya mitigasi. Sebenarnya mitigasi itu apa sih? Mitigasi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Mitigasi struktural sendiri adalah upaya yang dilakukan demi meminimalisir bencana dengan melakukan pembangunan. Nah, pada bencana banjir dapat membuat rekayasa teknis bangunan tahan bencana serta infrastruktur bangunan tahan air. Yang pertama ada membangun tembok pertahanan dan tanggul. Nah, sangat dianjurkan ya untuk membangun tembok pertahanan dan tanggul di sepanjang aliran sungai yang memang rawan apabila terjadinya banjir, seperti kawasan yang dekat dengan penduduk. Nah, hal ini tentunya sangat membantu untuk mengurangi resiko dari bencana banjir yang kerap terjadi pada tingkat debit banjir yang tidak bisa diprediksi. Misalnya adalah banjir bandang. Kedua adalah mengatur kecepatan aliran dan debit air. Diusahakan untuk memperhatikan kecepatan aliran dan debit air di daerah hulu. Yang dimaksud di sini adalah dengan mengatur aliran masuk dan keluar air di bagian hulu serta membangun bendungan atau waduk guna membendung banjir. Ketiga, membersihkan sungai dan pembuatan sudetan. Nah, pembersihan sungai sangatlah penting teman-teman, dikarenakan hal ini dapat mengurangi sedimentasi yang telah terjadi di sungai. Cara ini juga dapat diterapkan di sungai yang memiliki saluran terbuka, tertutup, ataupun di terowongan. Selanjutnya adalah mitigasi non-struktural. Nah, mitigasi non-struktural adalah upaya yang dilakukan selain mitigasi struktural seperti dengan perencanaan wilayah dan asuransi. Lalu, apa saja sih mitigasi non-struktural untuk pencegahan bencana banjir? Yang pertama, kita bisa melakukan pembentukan LSM. Nah, membentuk LSM yang bergerak dalam bidang kepedulian terhadap bencana alam dan juga mengadakan kampanye peduli bencana alam kepada masyarakat agar masyarakat lebih sadar untuk selalu siap apabila bencana akan terjadi.
Yang kedua adalah melakukan pelatihan dan penyuluhan. Melatih, mendidik, dan memberikan pelatihan kepada masyarakat akan bahaya banjir yang disertai dengan pelatihan lapangan. Ketiga, membuat kelompok kerja atau pokja. Nah, di mana dalam kelompok tersebut di dalamnya beranggotakan instansi terkait untuk melakukan dan menetapkan pembagian peran dan kerja untuk penanggulangan bencana banjir. Keempat, mengevaluasi tempat rawan banjir, melakukan pengamatan dan penelusuran di tempat yang rawan banjir sehingga apabila ada tanggul yang sudah tidak kuat dapat segera diperbaiki. Kelima, memperbaiki sarana dan prasarana, mengajukan proposal untuk pembangunan perbaikan sarana dan prasarana yang memang sudah tidak layak dapat dilakukan ketika terjadinya sebelum bencana banjir. Keenam, bisa dengan menganalisa data-data yang berkaitan dengan banjir, mengevaluasi dan memonitor data curah hujan, debit air, dan informasi yang berkaitan dengan banjir seperti daerah yang rawan banjir dan mengidentifikasi daerah yang banjir tersebut. Nah, apakah memang ada tanggul yang rusak atau memang daerah tersebut sangat berbahaya apabila ditempati. Terakhir, kita bisa mengadakan simulasi evakuasi. Melakukan percobaan pelatihan evakuasi apabila bencana banjir terjadi dan menguji kesiapan tempat pengungsian sementara beserta perlengkapan dalam pengungsian. Sebagai masyarakat yang baik, kita dapat melakukan pencegahan banjir dengan aplikasi kegiatan yang bisa kita lakukan di sehari-hari. Yang pertama, memperbaiki saluran air. Kedua, membersihkan selokan. Ketiga, membuat sumur resapan. Keempat, menanam pohon. Kelima, buanglah sampah pada tempatnya. Oke, mungkin sekian informasi yang bisa saya berikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan sampai jumpa.